Yo, sobat nih gas lagi. Apa nih? Feng Hao, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, tapi sebelumnya tekan like dulu. Waduh, ya mereview sedikit dari part sebelumnya. Feng Hao dirinya yang mengetahui kini siapa calon-calon kuat lawannya di dalam turnamen kerajaan. Dirinya ternotis dengan satu kandidat yang sepertinya cukup mengerikan, memiliki potensi yang sangat menyulitkan, yaitu seorang ahli racun. Namun karena Feng Hao dia kebal dengan racun, maka dari itulah jelas ini akan menjadi hal yang menarik. Kandidat yang paling potensial ahli racun dengan seorang bocah tengik yang kebal dengan racun. Ya, ini benar-benar akan menarik pikir dari Feng Hao. Dan kini 1 bulan kemudian, di dalam perjalanannya menuju pusat kota Feng Hao dia sempat-sempatnya melakukan sebuah penerobosan kultivasi. Melihat Feng Hao yang berulang kali melakukan sebuah penerobosan membuat bocah Nan dia berujar, selamat Junior Feng, kau telah melakukan penerobosan kembali. Kau memang benar-benar monster gila. Dapat melakukan penerobosan berulang kali dalam waktu yang singkat. Wow, edan. Ya, terima kasih Senior Nan. Ini semua terjadi ya berkat bantuan dari Senior Nan juga yang telah membantuku selama ini. Jika tidak ya, mana mungkin aku bisa melakukan penerobosan secepat ini, sambut dari Feng Hao. Namun karena mereka telah berjalan selama 1 bulan lebih, maka dari itulah kini mereka pun tiba tepat di depan gerbang ibu kota pusat, ibu kota dinasti Jin. Dan setibanya di depan gerbang ibu kota, Feng Hao dia pun sungguh sangat kagum dengan penjagaan yang sangat ketat. Karena memang para penjaga mereka semua rata-rata ada di ranah martial spirit hanya untuk seorang penjaga. Namun selain melihat para penjaga yang sungguh sangat luar biasa ketat, Feng Hao dia juga ternotis dengan arsitektur yang ada di pusat ibu kota yang sangat besar dan juga mewah. Jauh lebih luas daripada ibu kota kerajaan kecil tentunya. Wow, dan cuy, pusat kota memang mengerikan, sambut dari Feng Hao. Namun karena mereka telah ada tepat di pusat ibu kota, maka dari itulah mereka akan berpisah. Junior Feng, camp dari kerajaan Luoyu ada di sisi barat. Jadi ya kita harus berpisah di tempat ini. Ya, aku mengerti Senior Nan. Aku juga akan pergi mencari camp untuk kerajaan Shilan. Jadi ya selamat tinggal Senior Nan, ujar dari Feng Hao. Dan kini setelah mereka berpisah, kini Feng Hao dia pun pergi mencari di mana delegasi kerajaan Shilan tinggal. Hingga dia mendapatkan sebuah informasi kalau saat ini delegasi kerajaan Shilan mereka tinggal di sebuah bangunan yang ada di sisi utara. Dan di sini Feng Hao dia juga berharap ya semoga saja para ciwi-ciwi itu mereka datang ke turnamen ini. Kan jadi ya lumayan mood booster. Dan kini Feng Hao yang memasuki halaman kediaman ini, dia pun mendengar suara seseorang yang sedang mencoba untuk merayu para ciwi-ciwi hingga membuat Feng Hao dia dapat mendengarnya dari cukup jauh. Dan ternyata suara itu berasal dari 3 orang koci yang sedang berselisih debat dengan para ciwi-ciwi duhai, yaitu gadis Wan Xin, si duhai Yun Yin dan juga sepupunya Feng Hao yang gue lupa namanya siapa nih. Siapa ya? Ling R. Waduh, bangke lupa. Dan di sini melihat ciwi-ciwinya yang ada di tempat ini sempat menotis Feng Hao. Namun tiba-tiba saja dari keributan para anak-anak ini muncullah Presidir Akademi Feng Yu, di mana dia berujar, Tuan muda, ada apa ini? Kenapa kau mengusik murid-murid dari kerajaan kecil kami? Namun melihat Pak Tua itu muncul di sini, para bocah-bocah telur, mereka tidak menunjukkan rasa hormat kepada Pak Tua itu. Bahkan mereka berujar, diam kau orang tua. Siapa kau ikut campur urusan tuan muda kami? Aku sarankan agar kau tidak ikut campur atau seluruh kerajaanmu akan dihancurkan, ujar dari para bocah-bocah telur ini. Mendengar hal itu, ada seseorang yang berujar, apa? Menghancurkan kerajaan Shilan? Sungguh omong kosong. Bocah tengik ini, dia benar-benar bermulut besar, ujar dari seseorang yang baru saja tiba. Dan jelas orang itu adalah Feng Hao.
Jelas. Melihat Feng Hao ada di tempat ini, membuat para ciwi-ciwi mereka pun senang dan langsung berlari memeluknya. Feng Hao, kemana saja kau? Kami merindukanmu, sambut para ciwi-ciwinya itu. Melihat Feng Hao datang, membuat patung itu dia pun sedikit lega. Akhirnya. Hei nak, akhirnya kau datang juga. Ya, tentu saja Presdir, aku pasti akan datang. Namun melihat Feng Hao yang dikelilingi oleh para ciwi-ciwi itu jelas membuat para kroci-kroci ini, para telur ini mereka kesal. Apa? Bocah itu bagaimana bisa dia mendapatkan mereka semua? Bahkan tuan muda dia saja tidak bisa mendapatkan salah satu dari mereka. Namun ketika para kroci-kroci ini ingin menghajar Feng Hao di sini, pimpinan ketua geng dari para kroci ini dia berujar, hentikan. Kekerasan itu tidaklah baik. Itu dapat membuat para gadis-gadis ini terluka. Bagaimana kalau kita buat sebuah kesepakatan? 100 martial core. Aku akan memberikan kau 100 martial core untuk 3 wanita itu. Mendengar ada seorang bocah yang dapat mengeluarkan 100 martial core begitu saja. Membuat Feng Hao pun sadar kalau bocah itu dia pasti adalah orang kaya atau hanya pemilik rumah batulah yang dapat melakukan hal yang seperti ini. Maka dari itulah Feng Hao dia berujar, kau, apakah keluargamu memiliki rumah batu? Ya, kau benar, sambut dari salah satu kroci, tuan muda. Dia adalah tuan muda ketua dari kerajaan dari rumah batu keluarga Zhuang. Salah satu rumah batu terbesar yang ada di kota ini. Dia adalah tuan muda Zhuang Pen. Apa? Pendukung Anis? Waduh, maaf. Di sini Feng Hao dia berujar, jika aku menginginkan martial core, aku bisa langsung datang ke rumah batumu dan mendapatkan lebih banyak dari apa yang bisa kau tawarkan. Lagi pula, buat apa? 100 martial core, itu receh, tidak ada artinya di mataku. Sambut dari Feng Hao. Mendengar hal itu membuat coach ini dia tersenyum. Kau bocah bermulut besar. Dan aku suka itu. Kau benar-benar sangat arogan, bocah. Namun di sini Feng Hao dia berujar, tidak. Itu benar adanya. Dan sekarang, sepertinya tanganku juga udah mulai gatal nih untuk segera pergi ke rumah batu. Dan apakah kau akan menyambutku jika aku datang ke rumah batu milik keluargamu? Ya, tentu saja. Sambut dari kroci ini. Datanglah kau. Kalau kau memang memiliki kemampuan, keluarga Zhuangku akan menyambutmu. Karena kami adalah salah satu dari 10 rumah batu terbaik yang ada di ibu kota dinasti Jin ini. Dan kenapa kami harus takut untuk menyambut seorang bocah yang berasal dari kerajaan kelas bawah? Dan karena Feng Hao dia akan pergi ke rumah batu dan hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Membuat bocah kroci itu dia memutuskan untuk pergi saja. Datanglah kau ke rumah batuku dan mari kita lihat. Mari kita bermain, bisakah kau mendapatkan martial core lebih banyak lagi? Atau kau hanya akan kehilangan gadis-gadis itu? Ujar dari para kroci-kroci itu sembari pergi meninggalkan tempat ini. Namun mendengar tantangan itu, di sini Nona Lin dia berujar, Feng Hao, apakah kau benar-benar akan pergi ke rumah batu itu? Dan pertanyaan yang kurang lebih sama diucapkan oleh Yunyan. Feng Hao, apakah kau sudah gila? Bawa-bawa kami untuk keberuntunganmu di rumah batu. Namun untuk Feng Hao jelas Doi mah santai. Sangat yakin kalau dia bisa mempermalukan bahkan menghancurkan rumah batu milik si kroci itu. Tenang saja, jangan khawatir. Aku punya caraku sendiri. Dan beberapa saat kemudian Feng Hao, kabar Feng Hao yang akan merusuh di salah satu rumah batu keluarga Zhao telah tersebar. Dan itu membuat kini rumah batu keluarga Zhao ramai sekali orang-orang yang datang untuk dapat menyaksikan permainan yang akan dimulai oleh Feng Hao. Dimana untuk Feng Hao sendiri dia mah santai baik. Bahkan dia mengizinkan para ciwi-ciwi itu untuk memilih batu-batu mana yang akan dibuka. Hey beb, pilihlah batu-batu itu, silakan. Pilihlah batu mana yang ingin kalian buka. Ujar dari Feng Hao yang memberikan sebuah kebebasan kepada para ciwi-ciwinya untuk ikut di dalam permainan tebak batu.
Namun untuk mereka yang awam, dengan permainan tebak batu ini jelas membuat mereka takut. Takut salah dan itu takut merugikan Feng Hao. Dan itu membuatnya berujar, Feng Hao, bagaimana kalau kami salah? Aduh, tenang Beb, tenang, santai. Aku percaya kalau kalian itu cukup berbakat. Jadi ya udah, pilih aja, ujar dari Feng Hao. Sedangkan untuk bocah Zhou, dia pun meremehkan kemampuan dari Feng Hao yang memilih batu yang terlihat seperti ya asal pilih aja. Cih, anak itu. Dia memilih batu secara acak. Bagaimana bisa dia percaya diri dengan metode yang seperti itu? Cih, sungguh menyedihkan, ucap dari tuan muda keluarga Zhou ini. Namun kini setengah jam kemudian Feng Hao dia pun telah memilih batu-batu mana yang akan dia buka. 12 batu. Aku telah memilih 12 batu senilai 400.000 koin emas. Dan bisakah kau membuka batu-batu ini? Untuk kami tentunya, ujar dari Feng Hao kepada salah seorang pekerja yang ada di rumah batu ini. Namun mendengar Feng Hao yang akan membuka batu, di sini tuan muda keluarga Zhou dia pun turun dan dia berujar, tunggu, biar akulah yang melakukannya. Melihat tuan muda sampai turun tangan jelas membuat para penonton penasaran. Dan sepertinya ada sebuah perselisihan di antara tuan muda dan juga bocah yang baru datang ini. Sedangkan untuk si telur Zhou, ketika dia menyentuh batu yang akan dibuka oleh Feng Hao, dia berujar, batu hitam ini, dia pilih yang ini, sungguh bocah dulu. Namun begitu dibuka, Spirit Iron, buset, apa? Spirit Iron di batu pertama, gila, gila, ujar dari si telur ini sebalik keringat dingin, langsung kena mental, waduh. Dan itu semakin menjadi-jadi ketika semua batu-batu itu yang dipilih oleh Feng Hao dibuka. Karena memang menghasilkan 2 Spirit Iron dan juga 7 Martial Core. Di mana Feng Hao dia juga akan memberikan Spirit Iron itu untuk ciwi-ciwinya. Ambillah. Kalian bisa membuat senjata spirit dengan benda ini, sambut dari Feng Hao yang membuat ya para penonton mereka pun shock. Bagaimana bisa bocah ini dia memberikan Spirit Iron kepada orang lain begitu saja? Aku iri. Aku akan langsung menikahinya jika dia memberikan Spirit Iron itu kepada aku, ujar dari salah seorang tante-tante. Waduh. Sedangkan untuk bocah Tangi ini, bocah itu dia bagaimana bisa dia melakukannya? Bagaimana mungkin dia telah menjadi master batu di usia yang sangat muda seperti ini? Tidak, itu tidak mungkin, ujar dari si telur sembari ya terus keringat dingin. Sedangkan untuk Feng Hao, Doi mah tentu saja senang. Karena memang selain menang banyak, Doi juga dapat mempermalukan ya si Croci Zhou itu. Di mana Feng Hao dia juga berujar, rumah batu Zhou ini ternyata sangat dermawan ya. Mereka menyediakan batu-batu yang sangat berkualitas. Bahkan ketika aku memilih batu secara acak aja, aku mendapatkan banyak harta benda di dalamnya. Dan agar lebih menarik lagi, di sini Feng Hao dia juga bertanya, Tuan muda Zhou, apakah aku bisa untuk terus bermain di tempat ini? Kau cuma beruntung. Ini adalah rumah batu dan siapapun ya boleh bermain. Ujar dari bocah ini sembari ya jelas keringat dingin tentunya. Dan karena diizinkan, tentu saja aku akan bermain lebih banyak lagi, sambut dari Feng Hao. Ling Er, Wan Xin, ayo kita pilih batu-batu yang lainnya, sambut dari Feng Hao. Dan kini 2 jam kemudian, bocah Zhou dia harus keringat dingin, bahkan dia bisa stres gila dengan apa yang telah ia saksikan. Dan gimana tidak cuy, karena Feng Hao dia benar-benar mengacaukan rumah batu Zhou ini dengan memilih 653 batu. Di mana dari semua batu-batu itu dia mendapatkan 11 Spirit Iron dan juga 586 Martial Core. Dan itu jelas adalah hal yang sangat gila yang belum pernah terjadi di tempat ini. Gila, bocah itu dia sangat gila. Gila, selama bertahun-tahun aku ada di tempat ini, aku tidak pernah melihat seseorang yang dapat melakukan hal gila seperti ini. Sedangkan untuk bocah Zhou, dia pun tahu kalau dirinya tidak pernah bisa lagi membiarkan Feng Hao terus bermain di tempat batunya, karena ini benar-benar akan membuat rumah batunya bangkrut. Kalau setiap martial core yang ada di tempat ini bakal dibungkus oleh Feng Hao. Tidak, aku harus mengusirnya.
Maka dari itulah di sini bocah Zhao dia pun menyerahkan semua benda-benda yang telah didapatkan oleh Feng Hao dan berujar, Tuan Feng Hao, kau sangat luar biasa dan semua benda-benda yang kau dapatkan ada di dalam cincin ini. Dan sekarang ya kau bisa kembali. Ujar dari bocah Zhao yang ingin pergi mengusir Feng Hao. Yap, tentu saja cincin ini diterima baik oleh Feng Hao. Dan Feng Hao dia pun juga tidak keberatan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Tapi sebelum pergi Feng Hao dia pun berujar sesuatu. Terima kasih Tuan Zhao. Namun ya aku memiliki satu hal yang perlu aku sampaikan. Apa itu? Sambut dari Croci ini. Ya, sekarang batu-batu yang ada di sebelah sana mereka semua hanyalah sampah, tidak ada isinya. Dan aku juga sarankan kepada Tuan Muda Zhao untuk tidak pernah lagi menggertak orang lain dengan batu-batu yang sampah ini. Karena itu akan merusak semua reputasi dari rumah batu milik keluarga Anda. Apa? Mendengar hal itu membuat mereka semua yang ada di tempat ini. Mereka tidak percaya bagaimana bisa batu-batu itu semua isinya sampah. Karena di tempat ini jumlah batunya sangat amat banyak. Tidak mungkin. Masa iya sisa-sisa batu yang ada di tempat ini semuanya zong? Dan jika itu benar, bukankah rumah batu ini adalah sebuah penipuan? Sambut dari para penonton. Namun apa yang diucapkan oleh Feng Hao jelas tidak dapat diterima. Tuan Feng, tolong jaga kata-katamu. Berani sekali kau mengatakan kalau hal yang seperti itu. Sambut dari Croci ini. Tapi di sini Feng Hao dia tersenyum. Karena memang ini semua sesuai dengan apa yang ia rencanakan. Ya, jika kalian tidak percaya, silakan buka batu-batu itu. Dan jika saja terdapat martial core di dalamnya, aku akan membayarnya ratusan kali lipat. Tantang dari Feng Hao. Mendengarkan hal itu sempat membuat mereka semua yang ada di tempat ini menjadi penasaran. Bagaimana bisa bocah itu dia sangat yakin dengan apa yang telah dia ucapkan. Maka dari itulah tidak ada salahnya untuk mencoba. Dan karena mereka akan mendapatkan kompensasi yang sangat luar biasa jika Feng Hao salah. Maka dari itulah mereka pun bersemangat untuk membukanya, membedelnya. Tapi pas dibuka lah zong KB, kagak ada isinya. Apa? Tidak ada satupun martial core. Dan setelah dibuktikan tidak adanya satu martial core di dalam batu-batu yang telah mereka beli, membuat para penonton yang ada di tempat ini mereka memutuskan untuk pergi. Ayo kita pergi dari rumah batu ini. Ini sungguh sangat parah. Mereka menjual batu-batu kosong semua. Dan jelas hal ini ya rencana dari Feng Hao untuk menghancurkan rumah batu keluarga Zhao yang telah mencoba untuk mengganggu ciwi-ciwinya. Rasakanlah, inilah akibatnya jika kau mengusik lawan yang salah. Bocah, sambut dari Feng Hao sembari pergi meninggalkan rumah batu ini setelah panen besar tentunya. Dan setelahnya Feng Hao dia pun kembali ke camp dari kerajaan Shilan, di mana para ciwi-ciwinya tentu saja mereka terus mendampingi Feng Hao. Feng Hao, sejak beberapa tahun ini kau tambah semakin kuat ya? Yap, tentu saja sambut dari Feng Hao. Di sini Feng Hao dia juga berujar, aku punya hadiah untuk kalian nih, yaitu 2 senjata spirit untuk masing-masing dari para ciwi-ciwinya tentunya. Namun untuk Swan Xin dia pun bertanya, Feng Hao, apakah kau memiliki senjata spirit atribut S? Mendengar hal itu, di sini Feng Hao dia pun sadar kalau sepertinya Wan Xin dia ingin memberikan senjata itu untuk Yun Yin. Karena memang mau bagaimanapun Yun Yin adalah master dari Wan Xin. Walaupun Yun Yin sangat muda, masih sangat muda, tapi memang bakat yang dimiliki oleh Yun Yin sangat luar biasa. Dan atas permintaan dari Wan Xin, tentu saja aku akan memberikannya kepada dirimu, sambut dari Feng Hao. Dan 3 hari kemudian, event besar dari kerajaan ini akhirnya dimulai. Turnamen besar ini dimulai dari para penduduk kota yang tiba-tiba saja mereka semua berlutut. Mereka semua berlutut menyambut Raja King of King, Kaisar dari dinasti Jin. Seorang pria tua yang cukup berjenggot panjang dengan pakaian khas berwarna emas. Dia berdiri tepat di singgasananya dan dia juga berujar, turnamen kerajaan 10 tahunan kali ini aku akan menambahkan hadiahnya sebesar 10% dari hadiah 10 tahun lalu.
Dan karena kalian semua ada di tempat ini, secara resmi turnamen kerajaan dinasti Jin resmi dimulai. Ujian dari Kaisar Dinasti Jin. Namun untuk pertarungan di dalam turnamen ini ya akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye, thank you.